Bismillahirrahmanirrahim. Wassamai wattariq tasluhu kullu atin laylan wa minhum nujumun tulu'iha laylan wa ma adraka a'lamaka ma nattariq mubtadi'un mubtada'un wa khabarun fi mahall maf'ul ats-tsani li al-ra wa ma ba'dama al-ula khabaruha wa fihi ta'zimu li sya'ni tariqi mufassarun bima ba'dahu huwa an-najm ay Suraya au kullu najmin fa'ilu al-mudhi'u idza qabihi dolami bitauhid wa jawabul qasam inna kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz bi takhfifin ma wa hiya mazidatun wa in mukhaffafatun min at-thaqilati wasmuha mahdhufun ay innahu wallamu qariqa wa bi tashdidiha fa in nafiyatun walamma bima'na illa wal hafizu min al malaikati yahfazu amalaha min khairin wa syarrin bal yanzurul insan nadhara i'tibarin mimma khuliqa min ayyi shay'in jawabuhu khuliqa mimma in dafiqa Dintitaqin min rajuli wal rajuli wa imra'ati wal mar'ati fi rahimiha yakhruju min bayni as-sulbi bil rajuli wat tara'ib bil mar'ati wa hiya idhamu as-sadri. خلاص من بعدك اقرأ يا لله تعالى صلى عليه إبراهيم إنه تعالى على رأي منه مات اللسان بعد الموت وطائر وإذا اعتبر اسمه علم أن صائما فإذا اعتبر ليس فإذا اعتبر قتله علم أن صائما فذلك قادر على بعثه يوم تبلى تخبير وتفسير والثمر وتكسر
مخبر السرائر بماء القلوب في العقائد والنيات والمياه sama itu لا تمسك الجوال كما له لمنكر البعض si من قوة يمتنع بها من العذاب ولا ناصر يدفعه عنه والسماء ذات الوجه المطر للعروض كل حين للعروض والأرض ذات الصدع الشق عن النبات nah syakku ani nabat nah alhamdulillah rabbil alamin segala puji kita panjatkan dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, baik itu nikmat keimanan atau nikmat duniawi. Salam beserta salawat kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita semua jalan-jalan kebaikan dan memperingatkan kepada kita semua jalan-jalan keburukan. Alhamdulillah kita sudah sampai pada surat Tariq. Surat Al-Tariq. Kata beliau, was-samaa'i wat-tariq, was-samaa'i wat-tariqi. Nah, was-samaa'i wat-tariqi ini adalah apa? Ini adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala, kalimat sumpah Allah Subhanahu wa taala kepada untuk makhluknya. Dan banyak di dalam Al-Qur'an ternyata di sana kita dapatin bahwa Allah banyak bersumpah ya dengan makhluknya, ya wal asr wal duha wal laili wasyamsi. Sekarang wat-tariq, was-samaa wat-tariq. Nah, was-samaa'i wat-tariq, dan demi langit dengan ketinggiannya, gitu kan? Wat-tariqi, dan yang datang di malam hari. Kata beliau di sini, at-tariq kullu atin lailan. Kullu atin lailan, setiap yang datang di malam hari. Setiap yang datang di malam hari namanya tariq. Namanya tariq. Datang bertamu di malam hari, ngetuk-ngetuk pintu. Tok, assalamualaikum. Namanya tariq juga namanya. Namanya tariq. Kata ini penafsiran beliau. Penafsiran yang diambil beliau. Ya aslu kullu atin lailan wa minhu tariq wa minhu nujum. Di antara sesuatu yang datang itu di malam hari saja adalah an-nujum. Apa dia? Bintang-bintang yang ada di langit. Tidak terlihat di saat siang, namun dia akan terlihat dengan jelas di malam hari. Tapi kalau kita berada di kota-kota besar, itu kita tidak lihat bintang. Tidak dilihat bintang. Kalau melihat sangat sedikit. Antum pergi ke Jakarta, pergi di kota-kota besar, itu antum tidak akan lihat bintang. Karena pengaruh apa? Yang mungkin pengaruh asap atau pengaruh cahaya lampu-lampu, atau pengaruh polusi. Nah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Yang membuat kita tidak melihat bintang-bintang di langit itu adalah apa? Ya ifsad.
Apa dari ifsad? Kerusakan. Kerusakan. Entah kerusakannya lebih dominan maslahatnya didapatkan atau memang murni kerusakan yang dilakukan sehingga kita tidak melihat apa? Sehingga kita tidak melihat bintang-bintang. Nah, wa minhu an-nujum. Wa minhu an-nujum. Ya, demikian juga apa? Bintang-bintang yang di langit, bintang-bintang. Ya, itu disebut dengan torik. Kenapa? Karena dia hanya datang kita bisa melihatnya saat malam hari. Maupun ataupun ya mungkin tapi nyaman sih enggak ya, nanti siang juga datang. Malam lebih-lebih. Maka tapi intinya bahwa apa saja yang datang di malam hari maka itu yang disebut dengan tarik. Namun dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala was-samai wat-tariq, maka sangat cocok dimaknai bahwa at-tariq itu adalah bintang, adalah bintang. Namun apa nanti sebentar disebutkan an-najm, bintang itu yang mana? Apa yang dimaksud dengan bintang? Nah, bintang yang mana? Kalimat wa ma adraka mat-tariq. Tahukah engkau? Apakah kalian tahu apa itu namanya at-tariq? Apa itu at-tariq? Apa itu yang datang di malam hari? Siapa itu orangnya? Kalau memang orang, kalau memang benar apa dia? Itu wa ma adraka mat-tariq. Kalimat pertanyaan dengan wa ma adraka ada dua di dalam Al-Qur'an. Satu menggunakan fi'il madhi, satu menggunakan fi'il mudhari. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Sama. Wa ma adraka wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah engkau jangan sampai dia sudah bertobat, jangan sampai dia sudah mensucikan dirinya. Kemudian engkau berurusan sama dia. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Maka sekarang kita dapatin fi'il madhi. Wa ma adraka, kata Sufyan, saya tidak tahu Sufyan siapa gitu. Tapi Imam Asy-Syaukani menyebutkan bahwa kata Sufyan itu tidak disebutkan. Tapi biasanya kalau disebutkan Sufyan, kebanyakan maknanya adalah Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in. Kata beliau, setiap kalimat wa ma adraka yang engkau temukan di dalam Al-Qur'an, maka sungguh kalimat di pertanyaannya wa ma adraka, tahukah engkau? Jawaban pertanyaan, maka pasti setelahnya ada jawabannya. Setiap pertanyaan dengan wa ma adraka, maka itu pasti ada jawabannya di sana. Allah yang menjawab sendiri. Tapi ketika datang kalimat wa ma yudrika, tahukah engkau? Maka itu tidak ada jawabannya, tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata siapa? Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Ini al-aghlabiyah saya tidak pastikan tadi, tapi kalau disebutkan hanya Sufyan saja, itu maknanya siapa? Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Yang biasa kita sebutkan perkataannya. Kalau kata beliau, kalau menemukan kalimat wa ma adraka, maka yakini jawabannya ada di dalam ayat tersebut atau di dalam kalimat selanjutnya. Tapi kalau menemukan kalimat dengan pertanyaan wa ma yudrika, maka itu tidak apa? Berarti itu jawabannya tidak ada dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka wa ma a'labaka mat-tariq. Tahukah engkau tentang apa itu at-tariq? Apa itu at-tariq? Ini kalimatnya yang pertama ya ikhwan. Bahwa kalimatnya Allah Subhanahu wa taala pertama was-samai wat-tariq. Allah bersumpah dengan tariq. Itu keagungan pertama. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan satu makhluknya kecuali makhluk itu memiliki keagungan di antara makhluk yang lain. Kemudian keagungan berikutnya ternyata Allah wa ma adraka mat-tariq. Allah dan ingin memberitahu kepada kita, namun didahului dengan pertanyaan terlebih dahulu. Biasanya kalau siapa kayak antum takut ditanya sama masyayikh, takut datang begini. Kenapa? Karena jangan sampai saya tidak tahu, jangan sampai menunjukkan pertanyaan di sini ada apa? Ada makna keagungan untuk ditafkhimil masalah. Bahwa pertanyaan itu bukan pertanyaan biasa. Bukan pertanyaan biasa, tetapi ada maknanya.
wa ma adraka mat-thariq. Nah, kalau sudah ada pertanyaan itu wa ma adraka mat-thariq, maka perhatikan selanjutnya. Antum akan dapat apa jawaban dari wa ma adraka itu. Maka at-thariq ini disebutkan di sini dua keagungannya yang disebutkan dalam ayat. Yang pertama, Allah bersumpah dengannya. Yang kedua, Allah bertanya kepada kita semua tentang at-thariq itu. Dengan pertanyaan tersebut, maka at-thariq memiliki makna yang lebih dari sebelumnya. Wa fihi ta'zimun li sya'ni at-tariq al-mufassar ba'dahu. Nah, maka Allah datangkan jawaban apa itu at-tariq. An-najmu as-saqib. An-najmu as-saqib. Apa dia? Dia adalah an-najmu as-saqib. Di sini disebutkan an-najmu as-saqib yaitu as-suraya, salah satu jenis bintang suraya. Di atas bintang yang sangat tinggi di atas. Namun walaupun dengan ketinggiannya tetap saja terlihat. Tetap saja terlihat. Nah, itulah bintang. Berbeda dengan manusia. Semakin tinggi kedudukannya, semakin sulit untuk dirasakan kebaikannya. Semakin tinggi kedudukannya, semakin sulit dirasakan kebaikannya. Kenapa? Karena semakin menyombongkan diri. Tapi bintang, wallahi, semakin tinggi ternyata kita juga masih bisa mendapatkan, melihat semakin dia memperlihatkan menghiasi langit-langit. Menghiasi langit Allah Subhanahu wa taala. Suraya. Au kullu najmin, atau yang dimaksud dengan at-tariq adalah seluruh bintang. Tidak menentu bahwa bintang itu. Sebagian ahli tafsir, ini tafsirnya beliau bagi syarat ini bahwa as-suraya kalimat au itu isyarat bahwa di sana ada khilaf di kalangan para ulama. Apa itu at-tariq? Apa itu an-najm yang disebutkan di sini? An-najm as-saqif. Sebagian menyebutkan bahwa an-najm itu adalah az-zuhal. Salah satu jenis bintang namanya zuhal. Salah satu jenis bintang namanya zuhal. Beliau sebutkan di sini jenis bintang yang lain yaitu suraya. Namun beliau mengisyaratkan khilaf yang lain tidak. Yang dimaksud bintang itu adalah bintang yang dimaksud dalam ayat ini adalah bintang yang sudah seluruh bintang. Tidak menentu bintang apa saja, bintang timur kah, bintang selatan kan enggak? Bintang emas, bintang emas tidak disebutkan. Tapi yang jelas bintang yang ada di langit. An-najmu as-saqib. As-saqib artinya adalah al-mudhir. As-saqib adalah al-mudhir. Saqib itu adalah memiliki cahaya. Namun ketika disebutkan kalimat dalam bahasa as-saqib, di cahayanya itu tajam. Bedakan senter untuk sekedar melihat dengan senter laser itu. Lihat. Paham dan lihat. Mana yang tajam? Senter laser jauh. Jauh sekali cahayanya menembus. Tapi kalau senter yang biasa berapa meter saja, 2 meter, 2 meter, 3 meter, dan itu tergantung senternya. Itulah bulan, mirip dengan bulan. Dia sedikit gitu. Hanya dapatkan cahaya dari makhluk lain yaitu matahari. Tapi kalimat as-saqib itu biasa kita sebutkan saqaf. Biasa kita sebutkan ada celah di tembok ini, semuanya ini tertutup semuanya. Ternyata ada celah sedikit. Namun kita bisa melihat keluar begitu dengan luas, itu namanya saqaf. Celah itu namanya. Atau bahasa lainnya fajwa. Apa dia? Fajwa yaitu celah. Maksudnya apa? An-najmu as-saqib, dia adalah bintang yang sangat tajam cahayanya. Saking tajamnya kegelapan malam bisa ditembus. Kegelapan malam bisa ditembus dengan kita melihat bintang tersebut. Padahal bumi ini diliputi di malam hari dengan kegelapan. Mana yang jauh, bintang atau bulan? Bintang. Planet jauh bintang itu. Dia tinggi, tetapi dengan ketinggiannya ternyata memiliki cahaya yang begitu tajam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berbilang, an-najmu as-saqib. At-tariq itu adalah an-najmu as-saqib. Dia adalah bintang yang punya cahayanya begitu tajam.
begitu tajam. Nah, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Nah, sebagian ulama membaca in kullun lama 'alaiha hafiz, tidak pakai tasdid lamma. Sebagian ini disyaratkan di sini. In kullu nafsin lama. Sebagian ahli tafsir menyebutkan lama. Nah, sebagian ahli qiraah juga menyebutkan apa tadi? Ahli tafsir, ahli qiraah menyebutkan apa? Sebagaimana dalam tulisan ini ada aslinya apanya Ismani ini sekarang in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Nah, apa bedanya? Ketika ini tawjihul qiraah, tawjih arahan bacaan. Tawjihul qiraah. Apa dia? Kalau kita in kullu, in artinya memang dia in. Bukan kalimat in. Ya, bukan in kullu lamma. Kalau dia tasdid berarti kalimat innya dia memang in. Tapi kalau dihilangkan tasdidnya pada lamma berarti innya jadi apa? Jadi sakila mukhaffaf. Jadi mukhaffafah. Sakila mukhaffafah. Maksudnya harfu taukid mukhaffafah. Maksudnya itu. Nah, sarf lisan. Nah, apa dia? Takkid mukhaffafah yang ringan, penguatan yang diringankan. Mukhaffafah yang diringankan, inna. Tapi dia in supaya gampang disebut jadi in. Supaya gampang disebut jadi in. Nah, apa maknanya ketika in kullu? Nah, in kullu lamma 'alaiha hafiz. In kullu kalau dia bertasdid, nah, apa maknanya? Kalau dia mimnya bertasdid lamma berarti bahwa tidakkah mereka mengetahui bahwa mereka setiap jiwa itu ada yang menjaganya. Mereka mengetahui bahwa setiap jiwa itu memiliki penjaga, ada yang menjaga. Kemudian in kullu lama 'alaiha hafiz artinya in kullu artinya ma kullu illa 'alaiha hafiz. Tidak ada yang menjaga seseorang, tidak ada yang bersama seseorang itu kecuali ada penjaganya. Itu maknanya. Kemudian al-hafiz in kullu lamma 'alaiha hafiz. Hafiz di sini siapa? Yang menjaga manusia itu siapa? Sebagian ulama menyebutkannya sebagaimana di sini adalah malaikat. Sebagian di sini disebutkan, ahli tafsir menyebutkan adalah malaikat sebagaimana di sini. Ahli tafsir yang lain menyebutkan yang menjaga manusia itu dari amalan-amalan perbuatan baik dan buruknya adalah siapa? Allah. Dua. Ketiga, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, yang menjaga manusia itu adalah apa? Adalah apa? Ini sebenarnya bisa dikumpulin dari khilaf tersebut sehingga dia menjadi apa? Khilaf tanawwu', perbedaan jenis saja. Jenis. Maksudnya model, salah satu model penafsiran. Bukan khilaf yang bertentangan antara yang satu dengan lainnya. Karena kenapa? Siapa yang perintah malaikat? Allah. Siapa yang menciptakan akal? Allah. Dipahami? Maka ketika kita menafsirkan atau kita mengambil penafsiran ulama tentang bahwa yang menjaga makhluk itu adalah malaikat, apa maknanya? Bahwa mereka yang mencatat amalan baik, amalan buruk kita. Satu. Nah, apabila Allah kita mengambil pandangan ulama yang lain bahwa Allah yang menjaga manusia, bahwa dia yang menyimpan catatan manusia. Dia yang menyimpan dan mengetahui amalan manusia baik atau buruk. Pahami?
Kemudian kalau ditafsirkan atau para ulama kita ambil penafsirannya para ulama tentang bahwa yang menjaga manusia itu dari berbuat baik dan berbuat buruk adalah akal, adalah hati, adalah hati. Nah, bagaimana dia? Sebelum kita beramal, maka kita memiliki dua pilihan. Kita memiliki dua pilihan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan setiap orang sebelum dia beramal untuk memilih yang bisa mendatangkan maslahat bagi dirinya. Dipahami? Tatkala dia mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan memilih apa? Yang tidak mendatangkan, justru yang dia akan memilih yang mendatangkan mudarat pada diri. Dipahami sendiri? Itu makna kalau Allah yang menjaga, bahwa yang menjaga manusia itu dari perbuatan, menjaga manusia itu dari perbuatannya adalah akalnya. Apa dia? Rasul hati manusia senantiasa membimbing seseorang terhadap kebaikan. Makanya Islam itu senantiasa sejalan dengan fitrah manusia. Kata Rasulullah SAW, al-ism ma'aka fi sadrik wa karihta ayyatali'a alaihi nas. Dosa itu apa yang membuatmu gelisah. Kegelisahan itu muncul dari mana? Dari hati. Dari hati. Ketika hati seseorang masih gelisah dengan dosa yang dia lakukan, yakinilah bahwa hati tersebut masih bisa dipupuk, masih bisa dibersihkan, masih bisa dihapus noda-nodanya. Tetapi ketika hati itu sudah tidak merasa risih dengan dosa yang kita lakukan, tidak merasa risih dengan dosa yang dapat dilihat oleh manusia, dilihat oleh mata kepalanya, berarti itu sangat sulit. Sangat sulit untuk memperbaiki kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadainahum najdain. Dan sungguh kami telah berikan pilihan di antara kepada manusia dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Al-ismu mahaka fi sadrika wa karihta ayyatali'a 'alaihin nas. Dosa itu adalah perbuatan yang membuat hatimu gelisah dan engkau pun benci apabila orang lain melihat dan mengetahui apa yang kita perbuat. Tapi kalau kebaikan, tidak ada orang, walaupun orang lain itu benci dengan apa yang kita perbuat, selama itu adalah kebaikan, maka kita pun akan pede berjalan di hadapan manusia. Beda dengan apa? Beda dengan keburukan. Walaupun manusia itu memuji kita, tapi kita tahu bahwa yang kita perbuat itu adalah dosa, apa jadinya? Dalam diri kita pun senantiasa kita akan merasakan sanksi. Merasa sanksi, merasa tidak enak, merasa tidak, dan seterusnya. Nah, ya berarti bisa dikumpulkan dari tiga penafsiran tersebut. Bahwasanya akan menjaga kita sebelum kita beramal. Malaikat mencatat kita, mencatat amalan kita saat kita sudah beramal. Dipahami? Saat kita masih sudah beramal, catatan baik atau catatan buruk. Nah, dan Allah pun mengetahui dari apa yang terbetik sebelum kita beramal dalam hati kita dan setelah dicatat oleh para malaikat. Amin. Tasdid. Asli. Kalau tu kau boleh tadi. Nah, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memberitahu kepada kita bahwa tidaklah manusia, setiap jiwa itu, setiap manusia itu kecuali di sana ada yang menjaganya. Entah kita mengambil pandangan bahwa dia adalah malaikat, atau kita mengambil bahwa dia adalah Allah, atau kita mengambil bahwa dia adalah akal manusia. Maka apa hasilnya? Falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaknya manusia itu memperhatikan, melihat mimma khuliqa. Dia dari mana diciptakan? Dari mana diciptakan? Artinya kita diperintahkan untuk mentadabburi, untuk memahami asal kita dari mana. Asal kita dari mana? Kita falyanzuril insanu mimma khuliqa. Hendaknya manusia itu memperhatikan untuk memahami, yang pemahamannya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mendekatkan dirinya kepada makhluk. Kenapa? Ketika seseorang lupa dengan dirinya, lupa dari mana asalnya, lupa dari mana dia diciptakan, apa jadinya? Seakan-akan dia beranggap bahwa dirinya itu orang yang sombong. Seakan-akan dia menganggap dirinya, saya terbuat dari sperma yang berbeda dengan sperma yang engkau dia terbuat darinya. Padahal dua-duanya adalah ketika seseorang antara orang yang sombong dengan orang yang menundukkan dirinya di hadapan manusia tawadu, dua-duanya terbuat dari hal yang sama. Dua-duanya terbuat dari hal yang sama. Yang apabila seseorang hendak pergi membawa sperma tersebut ke pasar, maka tidak akan ada orang yang mau membelinya saking hinanya dan menjijikkannya, namanya itu sperma. Paham tak? Itu makna falyanzuril insanu mimma khuliqa. Hendaknya manusia itu kalau sudah menyadari bahwa kita ini, amalan kita ini dijaga, ada yang menjaganya, entah Allah atau malaikat atau akal kita, maka hendaknya kita perhatikan diri kita. Karena ketika kita tidak mengetahui, saya sebutkan, ketika seseorang lupa dirinya, lupa sumber dari mana dia diciptakan, maka dia akan mengangkat dirinya di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan dia akan menyombongkan dirinya. Dia akan menyombongkan dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai obatnya supaya tidak sombong, falyanzuril insan. Kalau kamu tidak mau menyombongkan dirimu, unzuril insan, lihatlah dirimu dari mana engkau diciptakan. Dari mana engkau diciptakan. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Tetapi hendaknya dia perhatikan betul-betul, dia pahami. Karena ayat Allah, tanda keagungan Allah itu ada dua, ayat kauniyah dan ayat syariah. Nah, sekarang Allah ingin menyebutkan, Allah ingin memaparkan kepada kita semua ayat-ayatnya yang kauniyah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengannya kita mampu, kita bisa untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa dialah Allah yang maha tinggi, dialah Allah yang maha perkasa, dialah Allah yang maha mulia. Semua kemuliaan ada pada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang diperoleh manusia tidaklah dia kecuali hanya setetes daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada makhluk. Falyanzuril insan, hendaknya seseorang itu memperhatikan, memahami, mentadabburi dari mana dia diciptakan, dari mana dia diciptakan. Maka Allah pun menjawab, dari mana kita, seakan-akan ini khuliqal insan, dari mana diciptakan manusia? Maka jawabannya adalah khuliqal insanu mimma dafiq. Manusia itu diciptakan dari air yang semburannya kuat, yang menyembur, yang menyembur. Khuliqal insanu mimma dafiq. Dia ada, manusia itu diciptakan dari sperma. Karena di antara kiri, ini dalam masalah fikih, masalah fikih, perbedaan antara mazi dengan sperma, apa dia? Mazi itu akan keluar tatkala kita berkhayal atau melihat sesuatu yang mengundang syahwat. Itu mazi. Tapi kalau sperma, dia akan keluar setelah kapan? Setelah orang mimpi atau berhubungan badan dengan suami istri. Kedua, setelah keluarnya dari air mani itu akan membuat fisik kita menjadi lemah. Dan keluarnya sperma mani itu juga akan kita rasakan, namanya ada kelezatan. Itu perbedaan antara mazi dan ciri khas daripada mani. Ciri khas daripada mani. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang apa? Bahwa tipikal daripada sperma itu di mana kita diciptakan darinya, bahwa dia adalah mimma dafiq, dari air yang menyembur. Airnya yang menyembur. Nah, keluar dengan kuat. Keluar dengan kuat. Mimma dafiq. Nah, khuliqal insanu mimma dafiq. Nah, dia adalah sperma. Bahwa manusia itu diciptakan dari sperma.
laki-laki ataupun perempuan. Sperma laki-laki ataupun perempuan. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama menyebutkan bahwa mimma indafi, dari air yang menyembur, dari sperma yang keluar dengan kuat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma satu saja? Padahal manusia tidak bisa tercipta kecuali bersatunya, kecuali terkecuali dia tercipta dari dua air, sperma perempuan dan sperma laki-laki. Sperma perempuan dan sperma laki-laki. Dikarenakan sperma laki-laki dan sperma perempuan itu akan jadi manusia kalau dia bergabung. Bergabung. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, tatkala sperma laki-laki setelah ketika sudah masuk pada rahim perempuan itu akan menyebar ke seluruh tubuh manusia perempuan. Nanti setelah itu baru kembali lagi kemana? Ke rahim seorang perempuan. Dibalik. Dia akan sperma laki-laki itu apabila masuk ke dalam rahim sang perempuan, maka dia akan menyebar ke seluruh tubuh perempuan itu. Kemudian akan kembali setelah itu lagi berkumpul di mana? Di rahim seorang wanita. Nah, baru kemudian di sana mulai proses penciptaan manusia. Namun sebagian ulama mengatakan tidak. Dia saja di dalam rahim saja. Di dalam rahim saja dengannya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Nah. Khuliqa min ma'in dafiqa. Tadi kita sebutkan apa di antara rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu sperma saja. Min ma'in dafiq. Bahwa dia adalah dari sperma yang keluar dengan kuat. Nah, min ma'in dafiqa. Kemudian Allah menyebutkan dari mana sperma ini, dari mana dia. Betul dari laki-laki dan dari perempuan. Tapi dari mana dia? Dari anggota tubuh mana nih pada saat di laki-laki dan anggota tubuh mana sebenarnya saat di perempuan. Nah, Allah menyebutkan apa dia? Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Di mana sperma itu keluar dari mana? Dari tulang yang paling kuat bagi laki-laki mana? Tulang sulbi. Wat tara'ib, dan dari apa ini? Kata para ulama, hiya mawdi'u qiladatil mar'ah. Di mana tempat Tempat kandungnya perempuan. Di mana dia? Qiladah. Berarti ini namanya tara'ib. Mufradnya adalah tariba. Mufradnya tara'ib adalah tariba. Dibalik. Sebagian ahli tafsir di antaranya Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan bahwa manusia itu tercipta dari satu sperma saja. Tapi sumbernya dua. Sperma laki-laki saja tetapi sumbernya dua, yaitu tulang punggung belakang dan tulang dada. Dipahami? Itu siapa? Abdurrahman As-Sa'di. Dulu ya siapa? Salah satu dari gurunya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Itu dia tafsirkan dulu. Nah, sebagian ulama sebagaimana yang di sini disebutkan bahwa sumber sperma laki-laki itu ada di tulang sulbi, tulang punggungnya. Adapun sumber yang disebutkan di sini yang kedua, maka itu sumber dari jiwa, dari diri seorang perempuan, yaitu tulang dada. Tulang dada di mana biasa diletakkan, dipasang di situ terletak kalung sang wanita biasanya. Para ulama Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, perhatikanlah bahwa tara'ib itu sumbernya di sini. Ini tara'ib, tapi sumbernya dia adalah dari 8 tulang. 4 di sebelah kanan dan 4 di sebelah kiri. Kata siapa? Imam Asy-Syaukani. Subhanallah wa rabbana bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.